Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali berkaitan dengan pemberian TPP atau tambahan penghasilan pegawai bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi hari ini kembali ada berita atau informasi menarik berkaitan dengan pemberian TPP P3K ini. Ada salah satu pemerintah daerah kabupaten yang sudah mengeluarkan aturan berupa peraturan bupati ya tentang pemberian TPP, dan ternyata kebijakan pemberian TPP bagi PNS dan P3K itu berbeda. Jadi tentunya pemberian TPP ini didasarkan pada kemampuan keuangan daerah ya. Dan daerah atau instansi berhak menentukan bagaimana konsep pemberian TPP itu sendiri. Dan untuk daerah ini, kabupaten ini, pemberian TPP bagi PNS dan P3K-nya berbeda. Jika untuk PNS, mulai dari dia diangkat sebagai CPNS, sudah bisa mendapatkan TPP sebesar 80%. Berbeda halnya untuk P3K. P3K harus mengabdi atau menjalani masa kerja minimal 2 tahun terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan TPP. Dan untuk lebih jelasnya, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya, berkaitan dengan konsep pemberian TPP bagi PNS dan P3K yang berbeda untuk pemerintah daerah kabupaten ini. Dan tentunya itu hal tersebut ya sepenuhnya otonomi daerah gitu ya. Jadi setiap daerah atau setiap instansi berhak menentukan sendiri terkait dengan pemberian TPP bagi para ASN-nya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan konsep pemberian TPP bagi PNS dan P3K yang berbeda ya. Diberitakan oleh Radar Mojokerto. Judulnya konsep tambahan penghasilan pegawai PNS dan P3K berbeda. Kita coba bacakan ya. Pemkab Mojokerto memperlakukan berbeda antara pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dalam pemberian tambahan penghasilan pegawai atau TPP. Jika CPNS dapat langsung menerima sejak melaksanakan tugasnya, namun P3K harus menunggu selama 2 tahun masa kerja. Perbedaan kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 53 Tahun 2023 tentang TPP ASN. Dengan demikian, TPP bagi CPNS dapat langsung diterapkan dengan nilai sebesar 80% dari besaran TPP yang diberikan, terhitung sejak tanggal melaksanakan tugas dan menyesuaikan jabatan. Ketentuannya, kalau CPNS itu ketika gaji masih 80%, jadi untuk TPP-nya mengikuti 80%. Ungkap Kepala BKPSDM Kabupaten Mojokerto Tatang Marhaindrata kemarin. Disinggung terkait penerapan TPP P3K, dia menegaskan perlakuan berbeda tersebut memang sesuai hasil keputusan tim yang dibentuk Pemkab. Di antaranya melibatkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD, bagian hukum, Bapeda, inspektorat, dan bagian organisasi. Hasil dari keputusan tim itu diantaranya untuk P3K minimal memiliki masa kerja 2 tahun. Itu menjadi kebijakan lokal menyesuaikan kekuatan anggaran daerah paparnya. Dia menegaskan perbedaan kebijakan antara PNS dan P3K ini memang menjadi keputusan lokal. Terlebih, penerapan TPP tersebut sesuai Permendagri RI Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga dinilai bukan sebuah keharusan, melainkan dapat diterapkan dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Kendati demikian, lanjut Tatang, Pemda tetap akan memberikan atensi pada P3K. Tak sekedar bagi petugas penyuluh lapangan atau PPL yang belakangan mengeluh akibat belum pernah menerima TPP sejak 3 tahun bekerja, melainkan kebijakan yang sama juga berlaku pada guru atau tenaga kependidikan.
Perbedaan ini ya menjadi kebijakan lokal, tapi paling tidak sudah kita upayakan 2025 sudah ada tegasnya. Menurut Tatang, setiap daerah mempunyai prioritas masing-masing. Bahkan dia menyebut ada pemerintah daerah di luar Mojokerto yang menerapkan pemberian TPP dengan nilai yang disamaratakan, yakni tidak membedakan jabatan dan beban kerja, sedangkan pemberian TPP tidak dihitung secara prosentasenya. Konsep kita ini rencananya ada prosentasenya, tuturnya. Dia menegaskan, mengacu Perbup 53 2023, dasar penilaian TPP sesuai dengan pencapaian kinerja organisasi, produktivitas kerja, dan disiplin kerja. Sebelumnya, Pemkab Mojokerto memastikan memberi atensi para P3K untuk mendapatkan TPP. Namun, penerapan tersebut berlaku bagi yang memiliki masa kerja minimal 2 tahun. Kenapa kesannya seperti berlarut-larut? Sebetulnya tidak. Untuk kesejahteraan pegawai itu sudah dipikirkan secara keseluruhan, baik PNS maupun P3K. Tambah Kepala BPKAD Kabupaten Mojokerto Mieke Juli Astuti. Hanya saja, lanjut dia, dalam implementasinya tidak bisa serta-merta dieksekusi Pemda. Sebab sesuai pasal 4 ayat 7 Peraturan Bupati Mojokerto nomor 53 tahun 2023 tentang TPP ASN ditegaskan, TPP bagi P3K diberikan setelah melaksanakan perjanjian kerja minimal 2 tahun terhitung sejak tanggal melaksanakan tugas. Jadi selain kemampuan keuangan juga ada masa kerja minimal 2 tahun. Di sisi lain perlu kajian panjang berapa yang harus diberikan, layaknya berapa, tanda Smeke. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan konsep pemberian TPP bagi PNS dan P3K yang berbeda gitu ya, khususnya untuk Kabupaten Mojokerto ini. Dan tentunya benar ya kebijakan lokal gitu ya, karena setiap pemerintah daerah itu juga menerapkan aturan yang berbeda-beda terkait dengan pemberian TPP bagi PNS dan P3K-nya. Karena tentunya daerah diberikan keleluasaan gitu ya terkait dengan otonomi daerah gitu ya. Yang penting nantinya kebijakan pemberian TPP ini diusulkan kepada Kemendagri untuk bisa disetujui atau harus direvisi. Jadi untuk Kabupaten Mojokerto jelas ya bahwa P3K tetap akan mendapatkan TPP, hanya saja harus menunggu masa kerja minimal 2 tahun terlebih dahulu. Jadi mungkin itu ya informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.